Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Liswatul Lail. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ideologi negara sebagai tugas dari mata kuliah Pancasila. Untuk materi yang pertama yaitu tentang hakikat ideologi yang melansir dari buku Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Membangun Warga Negara yang Demokratis yang disusun oleh almarhum Abdul Karim. Pada hakikatnya, ideologi merupakan hasil pemikiran manusia dan kemampuannya mengadakan hubungan terhadap kehidupannya. Jadi inti dari hakikat ideologi yaitu hasil dari ide pemikiran manusia dan kemampuan manusia itu sendiri dalam mengadakan hubungan terhadap kehidupan di sehari-hari. Lalu ada juga jenis-jenis ideologi. Yang pertama ada Marxisme, yaitu turunan dari ideologi sosialisme. Lalu kemudian ada liberalisme, ada ideologi kapitalisme, nazisme, fasisme, kolonialisme, dan sosialisme atau komunisme. Nah, untuk setiap jenis dari ideologi itu pasti mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Seperti liberalisme, itu adalah ideologi yang mendasarkan diri pada kebebasan individu. Kemudian, kalau kapitalisme itu beranggapan bahwa penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Lalu ada juga nazisme yang mengatakan bahwa bangsa Jepang merupakan bangsa yang paling unggul dan paling agung. Kemudian untuk kolonialisme itu paham mengenai penguasaan oleh suatu negara atau bangsa lain dengan maksud memperluas wilayah negaranya. Kemudian ada sosialisme atau komunisme, itu juga memiliki dua turunan, yaitu Marxisme dan juga Faksisme. Kemudian peran ideologi dalam suatu bangsa yang pertama menyatukan masyarakat yang beragam. Nah, setiap negara itu pasti mempunyai beberapa suku dengan beberapa adatnya masing-masing dan beberapa agamanya masing-masing seperti itu. Nah, di sini peran ideologi adalah menyatukan dari masyarakat yang beragam seperti itu. Kemudian yang nomor 2 sebagai panduan kebijakan pemerintah. Yang ketiga yaitu sebagai dasar hukum. Jadi ada panduan kebijakan pemerintah serta dasar di mana hukum itu ditetapkan. Lalu kemudian yang keempat pembentuk identitas bangsa. Lalu yang kelima menentukan hubungan dengan negara lain. Nah, karena jika ideologi yang kita anut itu sama pendapatnya dengan negara lain, maka kita dengan negara tersebut itu bisa semakin erat. Kecuali ketika ideologi yang kita anut dengan ideologi negara tersebut itu berbeda, maka akan timbullah sebuah konflik. Lalu kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama sebagai dasar negara, di mana ketika mau menciptakan sebuah keputusan maupun hukum itu menganut kepada Pancasila. Lalu kemudian sebagai perekat bangsa, yaitu seperti alat pemersatu bangsa. Kan di setiap negara itu beragam. Nah, peran dari urgensi dari Pancasila sendiri yaitu sebagai pemersatu bangsa tersebut. Kemudian sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nah, dalam Pancasila itu bisa dijadikan sebagai norma-norma kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai jati diri bangsa. Nah, Pancasila itu sebagai identitas dari bangsa tersebut. Kenapa? Karena dalam Pancasila itu kan terdapat etika-etika di mana Pancasila sendiri atau etika itu sendiri itu dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Lalu ada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, ideologi sekularisme, ideologi liberalisme, dan ideologi keagamaan. Nah, sebelum itu ideologi Pancasila sendiri adalah ideologi yang merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia. Jadi dalam Pancasila itu sendiri itu mengandung nilai-nilai luhur budaya dari bangsa Indonesia dan juga nilai-nilai religius atau keagamaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada ideologi liberalisme. Nah, untuk ideologi liberalisme ini itu lebih memberi kebebasan kepada individual. Lalu kemudian ada ideologi komunisme, yaitu paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi.
Lalu kemudian ada ideologi sekularisme, yaitu ideologi yang mengatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atas kepercayaan. Lalu yang terakhir adalah ideologi keagamaan, dan yang pastinya itu bersumber pada filsafat agama yang tercantum dalam kitab suci agama. Jadi kalau menurut saya pribadi, perbandingan dari beberapa ideologi tersebut itu intinya dari ideologi liberalisme, ideologi komunisme, ideologi sekularisme, dan ideologi keagamaan itu dijadikan satu dan dicantumkan dalam ideologi Pancasila yang berupa sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Jadi untuk bedanya sendiri di beberapa ideologi seperti liberalisme, komunisme, dan lainnya itu hanya mencakup di satu konteks saja, namun di ideologi Pancasila sendiri itu mencakup di beberapa konteks yang mencantumkan beberapa ideologi yang sudah dijelaskan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.